Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama di hari-hari yang mulia ini. Kita masih berada pada ayyamut tasyrik, yaitu hari-hari tasyrik, yang dimana kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari kita disuruh untuk makan, disuruh untuk minum, disuruh untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hari ini itu hari-hari kita dilarang untuk berpuasa. Kita disuruh banyak makan. Hari dilarang untuk mengingat kolesterol, karena kan makan daging terus ya. Jadi nanti ingat kolesterolnya itu tanggal 14 Dzulhijjah saja. Jangan ke dokter, mungkin pergi cek. Semoga tidak ada yang nambah. Ya. Jadi ini adalah hari-hari kita disuruh untuk bahagia, gembira. Makanya Islam melarang kita untuk berpuasa pada hari-hari ini. Bahkan hukum berpuasa pada hari-hari tasyrik, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh jumhur ulama, hukumnya adalah haram. Mungkin ada di antara panjenengan yang kebiasaan puasa ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15. Maka tanggal 13-nya itu bisa diganti pada tanggal 16-nya. Jadi mungkin khusus bulan ini jenengan itu berpuasa tanggal 14, 15 dan 16 Dzulhijjah. Karena itu tadi tanggal 13-nya itu masih masuk ke dalam larangan untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, bergembiralah pada hari-hari ini. Ya, bersenang-senanglah pada hari-hari ini selama kesenangan tersebut dan kegembiraan itu tidak masuk dalam kategori yang melanggar syariat. Karena Islam agama yang menyuruh kita untuk melakukan kebahagiaan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma agama. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga panjenengan yang juga melakukan ibadah kurban itu diterima oleh Allah Ta'ala kurbannya, dan semoga hati kita senantiasa ikhlas dari kurban-kurban yang kita lakukan tersebut. Para jamaah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, sebelumnya kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada takmir Masjid Al-Ikhlas Perumahan Delta Mandala ya. Ya alhamdulillah kita sama-sama tinggal di Delta, cuma deltanya berbeda ya. Jenengan tinggal di Delta Mandala, kalau saya tinggal di Delta seberangnya sana. Ya, saya di Delta Sari Baru, di Delta Kencana. Monggo kalau pingin mampir silakan mampir. Insya Allah paling gampang nyarinya karena pas samping kolam renang. Kalau ingin mampir monggo silahkan. Kita di Delta Kencana di nomor 48. Taib. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami diminta oleh takmir untuk melanjutkan kajian yang berkaitan dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu 40 hadis yang ditulis oleh
Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, itu tentang kumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar agama kita. Ya, yang mana Arba'in An-Nawawi itu kumpulan hadis yang menjadi kumpulan hadis dasar yang sepatutnya untuk dipelajari oleh setiap kaum muslimin. Jadi kan di dalam disiplin ilmu agama itu, khususnya dalam materi hadis, itu sebelum kita belajar tentang Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sebelum kita masuk ke dalam Bulughul Maram misalkan yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar, atau sebelum kita masuk ke dalam kitab Riyadhus Shalihin, atau yang sebelumnya itu yaitu Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi misalkan, para ulama sangat menganjurkan kepada kita untuk mempelajari terlebih dahulu tentang Arba'in An-Nawawiyah, karena ini merupakan hadis-hadis dasar yang berkaitan dengan pilar-pilar agama. Bayangkan dari awal panjenengan belajar di hadis yang pertama, kita diajarkan oleh Imam An-Nawawi untuk belajar masalah niat. Jadi segala amal ibadah itu tergantung niatnya. Ibadah apapun, termasuk ibadah kurban yang kita lakukan pada hari-hari kemarin, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhumut taqwa minkum. Sesungguhnya yang sampai kepada Allah itu bukan daging, bukan darah yang kalian alirkan, itu tidak sampai kepada Allah Ta'ala, tidak akan naik ke atas sana ya. Tetapi yang sampai kepada Allah Ta'ala yaitu adalah at-taqwa. Apa yang dimaksud dengan taqwa dalam ayat tersebut? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu ikhlasukum, yaitu keikhlasan kalian di dalam kalian berkurban. Artinya tanpa keikhlasan, ibadah itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa niat yang tulus, ya, tanpa ketulusan hati, ibadah yang kita lakukan itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadis yang pertama dari kitab Arba'in An-Nawawi tadi itu memberikan sebuah isyarat kepada kita sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mempelajari tentang hadis Arba'in An-Nawawi ataupun ilmu-ilmu agama yang lainnya, ataupun yang berkaitan dengan nilai-nilai ibadah yang lainnya. Yang pertama kali yang harus ditata itu adalah masalah niat, masalah hati. Ini yang pertama kali untuk ditata, hati kita. Kita beribadah untuk siapa, dan di dalam ibadah itu kita mengharapkan apa. Kalau seseorang beribadah dalam rangka dia mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia, ketahuilah manusia itu meninggal. Mereka akan pergi untuk meninggalkan kita, atau kita akan pergi meninggalkan dia, cepat atau lambat. Dan pujian-pujian manusia kepada kita dalam ibadah yang kita lakukan itu tidak akan bertahan lama. Sederhananya Pak, Bu ya, panjenengan kalau berbuat baik sama orang, lalu ada satu kesalahan kecil yang pernah kita lakukan, yang diingat itu bukan kebaikan kita, tetapi kesalahan yang kita lakukan. Itu yang sering terjadi di tengah masyarakat. Kita sudah berbuat baik nih sama orangnya, kita baik sama mereka. Tiba-tiba ada satu kesalahan kecil, bukan kesalahan sebenarnya, mungkin ada hal yang mungkin kita tidak bisa lakukan untuk dia. Mungkin dia datang minta tolong kepada kita, mungkin pinjam uang ya. Kita tidak bisa ngasih karena mungkin kita baru selesai menggunakan uang tersebut pada kebutuhan-kebutuhan kita. Ya. Nah ternyata orang tadi dengan seketika itu dia akan menganggap kita tuh tidak pernah melakukan kebaikan kepada kita. Yang diingat yaitu tadi, katanya tetangga sendiri, katanya teman sendiri, katanya sohib sendiri. Ya giliran pinjam uang masa tidak bisa, kan seperti itu. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kemarin itu seolah-olah tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Nah itulah kenapa Allah Ta'ala
melarang kita untuk beribadah itu dalam rangka untuk dipuji orang, disanjung orang, itu tidak perlu. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya pujian yang sesungguhnya itu datang dari Allah. Pujian yang kekal itu datang dari Allah. Ya, sanjungan yang abadi itu datang dari Allah. Adapun manusia yang memuji kita, yang menyanjung kita, itu pada hakikatnya seperti fata morgana, tidak akan pernah kekal selama-lamanya. Nah, oleh karenanya Al-Imam An-Nawawi membuka kitab hadis arba'innya itu dengan masalah niat, agar kita benar-benar mengikhlaskan dan belajar untuk mengikhlaskan niat kita dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena memang masalah niat itu bukan masalah yang gampang. Ya, niat itu masalah yang berat. Sebagaimana disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, ya, ma'aladtu syai'an asyadda aliyya min niyah. Tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk aku obati melainkan perkara niat, perkara hati. Kenapa demikian? Li'annaha tataqallab alayya. Karena hati itu bisa berbolak-balik. Hari ini ikhlas, besok belum tentu ikhlas. Hari ini kita baik, besok belum tentu baik. Ya. Contoh saja, hati itu bisa berbolak-balik dengan begitu cepatnya. Ada orang ngetuk pintu ke rumah kita. Hari ini kita biasa-biasa aja. Coba kalau besok, lusa, 1 minggu aja berturut-turut, insya Allah kita itu jadi jongkol, jadi dongkol, gitu kan. Ini kok wong kiai datang ke rumah gitu kan. Yang tadinya kita niat untuk membantu, karena dia terus ya datang ke rumah tiap hari, lama-lama akhirnya kita menjadi bosan. Kok lihat orang ini terus? Itu menunjukkan hati manusia itu bisa berbolak-balik dengan begitu cepatnya. Para jamaah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, sekarang kita akan masuk ke hadis yang ke-8 ya. Karena dari informasi yang saya atau info yang disampaikan kepada saya, sekarang itu kita masuk ke hadis yang ke-8. Taib, hadis yang ke-8 ini itu diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalau Imam Bukhari itu nomor hadis yang ke-25. Nanti kalau panjenengan punya bukunya di rumah ya, punya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sedangkan Sahih Muslim itu nomor hadis yang ke-22. Dikatakan di sini, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam pernah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Kata Nabi SAW, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Dalam hal ini manusia yang dimaksud itu adalah orang-orang non-muslim. Ya, bukan orang-orang muslim, tetapi orang-orang non-muslim yang belum beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sampai mereka itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Setelah itu mendirikan salat, kemudian mengeluarkan zakat. Apabila mereka telah melakukan perkara-perkara tersebut, artinya mereka telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, telah mendirikan salat, mengeluarkan zakat, ya, mereka melakukan perkara ini, apa yang mereka akan dapatkan setelah itu? Maka Nabi SAW akan menjamin bagi mereka darah-darah mereka dan harta-harta mereka untuk diambil. Jadi kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak boleh diambil darahnya, tidak boleh diambil hartanya. Nanti akan kita sebutkan apa yang dimaksud dengan
mengambil darah dan mengambil harta di sini. Ya. Kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh agama Islam. Karena ada di dalam agama kita itu cara untuk kita mengambil darah manusia dengan hak, dengan cara yang dibenarkan, dengan cara yang disyariatkan. Tetapi tidak semua orang berhak untuk melakukan nanti perkara tersebut, hanya orang-orang tertentu saja. Sedangkan perhitungan mereka nanti di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ini para jamaah sekalian itu berbicara tentang anjuran Nabi SAW untuk menyeru kepada mereka-mereka non-muslim, mereka-mereka orang-orang kafir, untuk mereka masuk ke dalam agama Islam, supaya mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang mana 2 kalimat syahadat itu merupakan miftahul Islam kata para ulama, yaitu kuncinya agama Islam. Kita kalau ingin masuk ke dalam agama Islam itu, kita harus membawa sebuah kunci untuk membuka pintu yang besar itu yang bernama 2 kalimat syahadat tadi. Maka ketika seorang ingin masuk ke dalam agama Islam, dia harus membawa kunci terlebih dahulu, baru dia akan bisa masuk. Kalau dia tidak membawa kunci, dia tidak bisa masuk ke dalam agama Islam itu. Makanya kenapa seorang yang non muslim itu disuruh untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, agar dia bisa masuk untuk melihat bagaimana keindahan-keindahan Islam dari sisi ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengkategorikan hadis ini sebagai hadis yang berkaitan dengan jihad di jalan Allah taala. Yaitu yang berkaitan dengan kita menyeru manusia untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, masyarul muslimin, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abdun lillahi wa rasul. Bahwasanya Nabi Muhammad itu yang pertama, beliau adalah seorang hamba Allah, sama seperti kita, hamba manusia biasa. Tetapi bedanya yang kedua, beliau itu adalah seorang rasul, utusan yang diberikan wahyu oleh Allah taala untuk menyampaikan risalah Islam kepada seluruh manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang status beliau di dalam surat Al-Kahfi. Allah taala mengatakan, "Qul innama ana basyarun mislukum." Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia itu, sesungguhnya aku maksudnya Muhammad, itu sama seperti kalian manusia biasa, tidak ada bedanya. Aku makan, aku minum, aku tidur, aku ngantuk, ya, dan yang lainnya. Jadi tidak ada keistimewaan ketuhanan di dalam diri Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kalau ingin jadi Tuhan itu syaratnya satu, dia tidak boleh ngantuk. Tuhan itu tidak boleh ngantuk. La sinatu wala naum. Tuhan itu tidak boleh ngantuk. Yang kedua, Tuhan itu tidak boleh tidur. Ya, tidak lapar, tidak makan, tidak minum. Nah, sementara Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau itu ngantuk, beliau tidur, beliau makan, beliau minum. Sementara ngantuk, tidur, makan, minum ini adalah sifat makhluk. Kalau ada pada diri Nabi SAW sifat-sifat ini, berarti beliau bukan Tuhan. Makanya kan Allah tegaskan di dalam surat Al-Kahfi tadi, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Aku itu manusia biasa sama seperti kalian. Cuma bedanya kata Nabi, kata Allah Ta'ala, "Yuha ilayya." Ya, aku itu diberikan wahyu untuk disuruh menyampaikan kepada manusia. Tidak hanya kepada manusia Nabi SAW diperintahkan, tetapi Nabi SAW diperintahkan kepada bangsa jin. Jadi Nabi Muhammad itu bukan hanya Rasul yang Allah utus kepada manusia, tetapi diutus juga kepada bangsa jin. Makanya jin dan manusia itu mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini kata para ulama, kalau ada yang bertanya kepada kita,
bagaimana para jin mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka kita katakan, kalau mereka itu yang hidup di zaman Nabi Muhammad dan setelahnya, ya, maka cara beribadahnya itu sama seperti kita manusia yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Karena itu tadi, beliau tidak hanya diutus kepada manusia, diutus juga kepada bangsa jin. Ya. Mereka juga belajar kepada Nabi SAW. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Rasul, utusan Allah, hamba Allah sama seperti kita. Sehingga tidak ada keistimewaan dalam diri beliau terkait masalah ketuhanan. Cukup kita memuji beliau, kita menyanjung beliau sesuai dengan kedudukan beliau, posisi beliau. Beliau seorang Rasul, beliau utusan Allah. Kita menghormati beliau karena utusan Allah, kita memuji beliau karena utusan Allah, dan yang paling utama itulah kita bersalawat kepada beliau. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada beliau. Allah Ta'ala menyebutkan tentang perintah untuk bersalawat. Innallaha malaikatahu yusalluna alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sallu alaihi wasallimu taslima. Maka bersalawatlah kalian kepada Nabi kalian. Terutama di hari-hari Jumat, kita dianjurkan untuk bersalawat kepada beliau. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan apa? Sallu alayya, bersalawatlah kepadaku. Aina ma tusallun fa inna salatakum tablughuni. Karena dimanapun kalian bersalawat kepadaku, niscaya salawat itu akan sampai kepadaku. Dan subhanallah, di antara faedah kita bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya kita termasuk orang-orang yang akan dimudahkan mendapatkan syafaatnya Nabi nanti di hari kiamat. Maka semoga salawat-salawat yang kita ucapkan jamaah, ya, kepada beliau Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, itu bisa menjadikan kita mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Baik. Itu yang pertama. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad, beliau adalah hamba seperti kita, dan beliau adalah seorang Rasul, utusan Allah. Bahkan kedudukan beliau itu sangat tinggi. Kedudukan beliau itu sampai pada Khalilullah, kekasih Allah. Dan beliau adalah Rasul yang paling mulia dari sekian Rasul yang pernah Allah utus di atas muka bumi ini. Ya. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, yaitu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam muballikun anillahi amrahu wa nahyahu wa syar'ahu. Bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam, beliau itu tugasnya adalah muballik, menyampaikan. Apa yang disampaikan? Yaitu apa-apa yang datang dari Allah Ta'ala, berupa perintah, berupa larangan, dan syariat-syariat yang berkaitan dengan agama kita. Nabi menyampaikan perintah-perintah Allah kepada kita. Apa di antara perintah Allah Ta'ala yang disampaikan melalui lisan Rasulnya? Kita diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Diperintahkan untuk mengikhlaskan niat kita hanya kepada Allah. Dan kita disuruh untuk meninggalkan segala macam bentuk perbuatan syirik di dalam kita beragama. Di antara ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk ikhlas di dalam kita beribadah, yang ini disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Insan pada ayat yang ke-9. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan ayat yang ke-9 itu? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada manusia-manusia itu kami tidak mengharap balasan dari mereka. Kami tidak mengharapkan terima kasih dari mereka, tidak mengharapkan matur suwun dari mereka. Tidak boleh kita menunggu mereka mengucapkan terima kasih kepada kita jemaah. Ya, ada orang kita berikan, misalkan ya kayak kemarin kita berikan daging, lalu kita tunggu mereka mengucapkan terima kasih Pak, matur suwun, jazakumullah khair. Tidak perlu kita menunggu hal yang demikian. Kenapa kita dilarang untuk menunggu ucapan terima kasih dari orang? Karena itu akan merusak keikhlasan kita kepada Allah. Akhirnya kan
banyak di antara orang-orang yang kita berikan itu atau kita yang memberikan itu karena kita mengharapkan terima kasih dari mereka, mereka tidak kunjung mengucapkan terima kasih kepada kita. Tidak sedikit di antara kita yang mengatakan, "Oh, wong iki ya, dibaikin tidak tahu terima kasih." Kan seperti itu. Itu kita dilarang dalam agama, itu tidak boleh. Karena itu merusak niat kita, merusak keikhlasan kita, dan Allah tidak pernah menyuruh kita demikian. Justru itu merupakan larangan yang harus kita tinggalkan. Inna nut'imukum liwajhillah. Kami berikan ini semata-mata kami mengharapkan pahala di sisi Allah. Kalian mau terima kasih, kalian mau tidak berterima kasih kepada kami, itu urusan kalian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kita dengan Allah itu adalah kita memberikan, Allah yang akan membalas pemberian kita. Jadi stoplah kita mengeluarkan kata-kata dasar manusia tidak bisa berterima kasih. Tidak perlu kita mengucapkan demikian. Itu sama halnya dengan berarti selama ini kita berbuat baik kepada mereka-mereka itu memang tujuannya adalah untuk mendapatkan ucapan-ucapan tadi. Sementara Allah dengan tegas mengatakan dalam Al-Quran tidak boleh kita berharap yang demikian. Nah, dari sini para ulama menyebutkan apa? Kalau ucapan terima kasih saja panjenengan gak boleh untuk meminta dari orang-orang yang kita berbuat baik kepada mereka. Apalagi meminta balasan yang lebih besar daripada itu. Misal tetangga mau pergi haji misalkan, lalu kita kasih hadiah sama dia. Ya, tujuannya apa? Supaya nanti kalau pulang haji kita dikasih hadiah. Nah, ini niatnya sudah tidak benar. Niatnya sudah dicampur adukkan dengan kita mengharapkan balasan dari orang lain. Maka ini jauh lebih tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kami sangat menganjurkan kepada diri kami pribadi dan kepada panjenengan semuanya, mari kita tata hati ini jemaah sekalian. Ya, karena ini perintah Allah. Allah yang memerintahkan kepada kita, tidak boleh kita mengharapkan pujian dan sanjungan atau terima kasih dari orang-orang yang kita berbuat baik kepada mereka. Karena itu dapat merusak amal ibadah kita. Karena itu bisa menjadikan kita jatuh dalam perbuatan riya nantinya. Ya, riya. Makanya kan banyak orang itu ketika dia berbuat baik kepada orang lain, lalu orang tersebut tidak membalas kebaikannya, akhirnya dia cerita kepada orang lain, dia ngungkit-ngungkit di hadapan orang lain. Padahal Allah Ta'ala dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan kalian mengungkit-ungkit dan menyebut-nyebut pemberian kalian. Itu kalau bukan gara-gara saya, dia tidak mungkin jadi seperti itu. Itu tuh kalau bukan bantuan saya, dia tidak akan mungkin jadi seperti itu, seperti itu. Tidak perlu kita seperti itu. Ya. Atau juga kita bisa membantu orang lain, itu juga karena karunia Allah Ta'ala. Itu semua karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita tugasnya hanyalah menyampaikan apa yang menjadi karunia Allah kepada orang lain. Urusan orang itu mau berterima kasih sama kita atau tidak, itu terserah dia. Ya. Tapi memang secara adab, secara etika, secara moral itu, orang yang beretika dan bermoral itu pasti akan berterima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik kepada dia. Tetapi kita yang berbuat baik kepada mereka, tidak perlu untuk kita menunggu mereka mengucapkan terima kasih kepada kita. Karena itu merupakan bagian daripada perintah Allah dan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula yang disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah syariat beliau. Syariat Allah Ta'ala. Dari sholat, puasa, zakat, dan yang semisalnya. Makanya ketika haji wada, Nabi SAW berkhutbah di hadapan manusia. Lalu di akhir-akhir khutbah beliau menyampaikan ala balagtu. Ya Allah, ketahuilah aku sudah menyampaikan seluruh apa yang kau turunkan kepadaku. Tidak ada yang disembunyikan satupun oleh Nabi SAW. Sampai-sampai kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, ketika mendengarkan Nabi itu berkhutbah di hadapan manusia ketika haji wada itu, beliau mengatakan apa? Ma yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum anin nar qad buyyina lakum. Apa-apa yang mendekatkan kalian kepada surga
dan menjauhkan kalian dari api neraka. Semuanya telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau memberikan contoh saking lengkapnya ajaran Nabi SAW itu. Apa kata Abu Dzar? Hatta toir, sampai burung. Yuqallibu janahaihi fis sama, mengepakkan kedua sayapnya di langit untuk terbang. Illa qad buyyina lana ilmuhu, melainkan itu pun telah dijelaskan oleh Nabi tentang ilmunya. Artinya tidak ada yang disembunyikan sama Nabi SAW. Semuanya dijelaskan. Maka tatkala Nabi mengucapkan hal itu, mengucapkan kepada manusia di hadapan manusia dan Allah yang menjadi saksi bahwasanya aku telah menyampaikan semuanya kepada manusia, maka disitulah baru Allah menurunkan surat Al-Maidah ayat yang ketiga sebagai istilahnya kayak stempel gitu loh. Ibarat kata kalau kita periksa dokumen itu kan, ya sudah lengkap semua dikatakan oh valid sudah, dokumen ini sudah valid, sudah sempurna. Ya, maka Nabi pun diberikan stempel itu dengan menurunkan surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Kata Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Maka pada hari ini, apa yang dimaksud dengan hari ini? Yaitu hari Arafah. Ketika Nabi sedang berkhutbah di padang Arafah, di atas Jabal Rahmah, Nabi berkhutbah di hadapan manusia untuk menyampaikan apa yang telah beliau sampaikan kepada seluruh manusia, meminta persaksian kepada Allah dan manusia bahwasanya beliau telah menyampaikan seluruh daripada ajaran agama ini. Maka Allah pun memberikan, ya istilahnya memberikan pengakuan, memberikan stempel bahwasanya semua telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan semuanya sama Nabi Alaihi Wasallam. Tidak ada yang disembunyikan. Sampai-sampai orang-orang Yahudi itu iri, Pak. Ketika ayat ini turun, sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan, membawakan kisah ada seorang Yahudi bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata orang Yahudi ini, "Ya Umar, ada satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Andai kata ayat itu diturunkan kepada kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya kami. Mengingat ayat itu adalah ayat yang sangat mulia yang diinginkan oleh agama-agama samawi secara khusus, yaitu agama Yahudi dan agama Nasrani." Maka ditanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ayat apa itu? Maka Yahudi ini membacakan ayat tersebut, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madini. Setelah dibacakan ayat itu, Umar langsung menjawab si Yahudi ini dengan mengatakan, demi Allah, aku mengetahui kapan ayat itu diturunkan, bagaimana ayat itu diturunkan, dalam kondisi apa ayat itu diturunkan. Aku mengetahui tentang ayat tersebut. Nah, ini sebagai stempel dari Allah Ta'ala, bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang sempurna, satu-satunya agama yang sempurna. Semuanya telah dijelaskan syariatnya oleh Nabi SAW. Tugas kita itu apa sih? Tugas kita tinggal mencontoh Nabi, mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Sederhananya begini, Bapak Ibu-ibu ya. Kalau masalah keluar masuk toilet aja diajarkan sama Nabi, masa perkara-perkara yang besar tidak diajarkan? Kan begitu kan ya. Bayangkan mau keluar masuk toilet diajarkan masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Sebelum masuk baca doa, setelah keluar baca doa. Ya jangan baca doanya di dalam baru keluar. Ya, semuanya dibaca di luar doanya. Sampai di dalam toilet itu harus menghadap mana, ya, bagaimana posisinya diajarkan sama Nabi SAW. Apa iya masalah kurban itu sudah diajarkan sama Nabi SAW. Ya, apa iya masalah Idul Adha, Idul Fitri tidak diajarkan sama Nabi SAW. Karena itu perkara besar, itu syiar dari agama Islam. Ya, apa iya masalah sholat tidak diajarkan sama Nabi SAW. Apa iya masalah puasa, masalah zakat tidak diajarkan sama Nabi SAW. Kalau masalah keluar masuk kamar mandi saja diajarkan. Cara pakai pakaian aja diajarkan sama Nabi SAW. Kalau perkara-perkara yang sepele aja diperhatikan oleh Nabi, apalagi perkara-perkara yang lebih besar. Maka coba lihat, sampai-sampai para ulama itu saking ingin menunjukkan Islam itu adalah agama yang sempurna itu, mereka buat buku yang berjudul apa? Ensiklopedi. Kita kalau ngomong ensiklopedi itu pasti ukuran bukunya kan besar-besar kan? Iya benar, ensiklopedi kan.
Ada ensiklopedi adab Islami, ada ensiklopedi sholat, ensiklopedi puasa, ensiklopedi zakat. Ya, cuma saya belum dapatkan itu adalah ensiklopedi poligami, itu belum ada saya itu. Saya belum dapatkan itu. Kalau jenengan ada mungkin bisa kasih saya, Pak. Ya. Subhanallah. Islam itu adalah agama yang luar biasa gitu. Dan ini yang diajarkan di sini. Ya, telah disampaikan semuanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya, pelajaran yang diambil dari hadis ini, yaitu wujubul jihad, wajibnya seorang itu untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala. Nah, jihad itu sendiri itu dibagi dua oleh para ulama. Ada yang disebut dengan jihad bisayf wassinan, jihad dengan menggunakan senjata. Kapan itu jihad dengan senjata? Yaitu kita melawan musuh ketika di medan pertempuran. Tapi kayaknya sekarang itu jarang ya. Semoga negara kita aman-aman saja, biar kita tidak usah jihad dengan senjata. Ya, kita berdoa para jamaah sekalian, semoga Allah menjaga negara kita, negara Indonesia aman, damai, sentosa. Karena kita lihat beberapa negara kan mereka berperang, kayak di Timur Tengah, misalkan di Afghanistan, ya, kemudian di Palestina. Jangan pernah pergi ke perbatasan. Ya. Saya pernah itu pergi perbatasan itu, ngeri, Pak. Ya, itu ya istilah kalau negara-negara konflik seperti itu tuh ngeri gitu loh. Kita masuk dalam negara-negara yang sedang konflik seperti itu. Syukurnya ya kita kan hitungannya kan kita ini adalah orang orang asing ya kan, kita punya hak tersendiri gitu kan untuk mengunjungi negara-negara tersebut. Jadi ada semacam suaka politik seperti itu kan yang kita dapatkan. Ya. Itu ngeri kita hidup di negara-negara yang konflik seperti itu. Maka kita berdoa semoga negara kita Indonesia ini aman, damai, tidak perlu ada yang namanya jihad dengan senjata. Namun tidak bisa dipungkiri jihad dengan senjata ini akan kembali nanti muncul ketika di akhir zaman. Ketika nanti akan mendekati hari kiamat akan ada lagi jihad dengan senjata. Tetapi bisa jadi kita sudah meninggal dunia. Jadi tidak usah dengan berdoa ya Allah saya ingin bertemu dengan akhir zaman, tidak perlu, Pak. Ya kalau bisa itu kita berdoa, kalau memang sudah semua selesai di atas muka bumi ini, amal ibadah kita sudah sempurna, kita minta untuk meninggal sudah, nggak apa-apa, biar cepat kita meninggalkan dunia ini. Karena dunia ini tempatnya diuji, ya ujian dunia ini. Ya, dari segala sisi kita diuji sama Allah Ta'ala. Makanya kan dunia disebutkan oleh para ulama itu apa? Darul ibtila, tempatnya diuji. Wa darul imtihan, tempatnya untuk diberikan cobaan. Ya, sebagaimana isyarat kepada Nabi Adam ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga kemudian diletakkan di bumi, itu sebagai bentuk ujian. Karena Nabi Adam kan melanggar perintah Allah Ta'ala. Ya, melanggar, disuruh jangan makan buah ini malah dimakan. Ya. Apalagi kan orang-orang di zaman sekarang, Ustadz, namanya peraturan kan memang untuk dilanggar, Ustadz. Ya, pemerintah nyuruh kita untuk pakai helm, ya memang harus dilanggar atau tidak pakai helm gitu kan. Ya, akhirnya nanti ketilang ya minta juga untuk dimaafkan, kan lucu juga kan. Ya. Nah, sedangkan jihad yang kedua itu ada yang disebut dengan jihad bisinan namanya, bil bayan, yaitu jihad dengan menggunakan ilmu. Jadi seperti kita berdakwah, ngajak orang kepada kebaikan, itu bagian daripada jihad. Menuntut ilmu, jangan datang ke majelis ilmu, ke pengajian seperti ini, itu bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Nabi SAW mengatakan, "Man kharaja min baitihi li talabil ilm." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuju tempat belajar ilmu agama, fa ka'annahu fi jihadin fi sabilillah. Maka seolah-olah dia sedang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Sampai kapan? Hatta yarji, sampai dia kembali ke rumahnya. Makanya seperti anak panjenengan yang sekolah di pondok, yang jenengan antar ke pondok, itu dia sedang jihad di jalan Allah Ta'ala. Maka ketika orang tua mensupport anaknya yang sekolah di pondok,
dengan mendoakan, dengan mengeluarkan biaya, nggak perlu khawatir. Berarti panjenengan sedang ikut berjihad di jalan Allah, membantu melalui dari sisi materi, dan itu akan diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selain kita yang berjihad datang ke pengajian, anak-anak kita pun disuruh untuk berjihad dengan dia belajar. Ya, mungkin dimasukin pondok tadi, diajarkan, disuruh untuk sekolah atau dianjurkan sekolah di tempat-tempat yang sekiranya itu bisa menjadi aset kita nanti di masa yang akan datang, terutama dalam sisi agamanya. Ya. Jadi jihad itu tidak melulu dengan yang namanya pedang. Ya. Tetapi yang di zaman Nabi SAW itu yang familiar memang jihad dengan senjata. Tetapi jihad dengan ilmu pun ada, sudah ada di zaman itu. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat di dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah, ya, untuk menjelaskan kepada kaum muslimin, orang yang pergi jihad, orang yang boleh pergi jihad ke medan pertempuran itu adalah orang-orang yang memang dia sudah punya keilmuan, dia punya ilmu agama, dia memiliki pengetahuan tentang jihad yang syar'i yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, baru dia boleh untuk berangkat jihad. Jadi nggak boleh hanya sekedar bermodalkan semangat, angkat senjata, sudah siap nih, ayo berangkat jihad. Enggak seperti itu. Karena ada kriterianya jihad itu, ada ketentuannya, ada koridornya. Orang berjihad itu ada koridornya, jemaah. Tidak boleh sekarang kita misalkan ya melakukan satu ya ekspansi misalkan, ya kita lakukan ekspansi, invasi ke dalam satu negara misalkan ya, negara orang kafir misalkan, lalu semua kita babat habis. Nggak boleh seperti itu, ada koridornya. Sampai-sampai para ulama itu mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan tentang ya masalah jihad itu. Orang kalau pergi berjihad melawan musuh-musuh Allah misalkan, ya nanti tidak boleh dia itu membunuh wanita, nggak boleh bunuh anak kecil, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh merusak tempat-tempat ibadah. Yang boleh untuk diperangi itu adalah orang-orang yang jelas-jelas menunjukkan dia itu ingin memerangi kita. Itu yang boleh untuk dibunuh. Kalau ini enggak, semua dibunuh. Anak kecil, ya, orang tua. Bahkan kita dapati kan, coba lihat berita-berita yang kita dapati dari media cetak dan elektronik itu. Anak kecil dibunuh, orang tua disiksa segala macam. Ya, maka kita katakan tidak pernah Islam mengajarkan yang demikian. Islam tidak pernah mengajarkan tata cara jihad yang demikian. Islam justru mengajarkan jihad yang benar. Ya, dan itu disebutkan di dalam buku-buku para ulama. Mungkin bisa jenengan baca nanti di dalam buku-buku para ulama yang berkaitan dengan apa? Jihad di jalan Allah Ta'ala. Tapi intinya di sini, ya, Nabi ya, diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berjihad. Ya, untuk berjihad, untuk berperang. Apalagi setelah Nabi hijrah ke Madinah, ya, yang sebelumnya 13 tahun di Mekah, Nabi disiksa, kemudian Nabi disakiti oleh penduduk Mekah pada waktu itu, Quraisy pada waktu itu. Nabi berhijrah ke Madinah di tahun yang kedua, masuk tahun kedua Hijriah. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi SAW untuk melaksanakan jihad. Dan perang pertama dalam Islam itu adalah perang Badar itu. Ya. Nah, itu contoh jihadnya. Tetapi koridor, tata cara, ya, kaidah-kaidah jihad itu ada. Dan itu disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama. Taib. Pelajaran berikutnya, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, bahwasanya hadis ini mengajarkan kepada kita tentang anna a'dhama mabadil Islam asy-syahadatani wa ba'dahuma as-shalah waz zakah. Bahwasanya pondasi dasar dari agama Islam itu yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Itu pondasi dasar dari agama kita. 2 kalimat syahadat. Makanya kita tidak cukup hanya mengucapkan 2 kalimat ini, tetapi harus dipelajari. Contoh la ilaha illallah. Apa maknanya? Apa rukunnya? Apa syaratnya? Apa pembatal-pembatalnya? Itu ada semuanya di dalam kitab-kitab para ulama. Tinggal dibaca. Di dalam buku-buku para ulama itu tinggal kita baca saja. Sekarang walhamdulillah buku-buku banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, tinggal dibeli. Kalau mungkin kita itu masih minim minat baca,
beli tipis-tipis dulu. Kan ada buku-buku tipis yang dijelaskan secara ringkas tentang apa sih 2 kalimat syahadat itu, dijelaskan secara ringkas. Maknanya, rukunnya, syaratnya. Kalau nanti kita sudah memiliki minat baca yang tinggi, bolehlah jenengan untuk membeli yang tebal-tebal seperti itu. Kalau bisa punya target sehari itu baca minimal 10 lembar kan seperti itu. Ya Ustaz, baca buku itu sulit Ustaz. Jangan kan baca buku, baca Quran aja sulit. Al-Quran yang baca kita Ustaz. Kadang-kadang kita tuh harus menumbuhkan minat baca aja mas kalian. Terutama baca Quran. Baca Quran aja, sekedar baca ya. Tidak sampai memahami makna, tidak sampai memahami isinya. Itu sekedar baca aja dapat pahala. Apalagi kalau jenengan baca tafsirnya, baca pelajarannya apa, dari ayat ini apa. Ya, itu sudah pahalanya besar ya mas kalian. Ya. Maka kita banyak bersyukur kan. Harusnya kita tuh lebih bersyukur lagi kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Banyak tafsir-tafsir Al-Quran itu sudah diterjemahkan di dalam bahasa kita. Ya, itu lebih membantu kita untuk bisa memahami apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-firmannya. Analogi sederhananya begini jemaah ya. Kita kalau dapat pesan WA dari orang dan kita belum mengerti tentang apa yang dimaksudkan orang ini dari pesan itu, kita pasti akan memikirkan, ini maksudnya apa sih wong iki ngomong gini nih? Ya, maksudnya apa sih? Kita akan mikir. Nah, itu pesan manusia aja kita pikir 7 keliling. Sampai minum kopi 2 gelas nggak habis-habis. Ya, nggak bisa kita pahami apa yang dimaksudkan dari ucapan tersebut. Giliran ucapan Allah, giliran Al-Quran, kita tidak berusaha untuk memahami apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-firmannya tersebut. Ya. Oh tenang Ustadz, nanti di khutbah Jumat kan ada itu. Ya, sampai kapan mau khutbah Jumat kita? Kita ketemunya sekali seminggu kok. Sementara kita punya waktu ini kan luar biasa banyak sekali. Masa dari sekitar 168 jam yang Bapak Ibu punya dalam 1 pekan, itu nggak bisa 1 jam aja diluangkan gitu loh untuk kita mentadabburi Al-Quranul Karim. Masa nggak bisa? Kayaknya sibuk banget gitu ya. Ya sibuk banget gitu kita ini ya. Masa nggak bisa 1 jam gitu loh untuk meluangkan waktu. Sekarang taruhlah kita bekerja 8 jam per hari. Artinya kita masih memiliki sekitar berapa jam? 16 jam kan? Ya, 8 jam bekerja. Berarti ada 16 jam yang lainnya. Taruhlah kita tidur 8 jam. Oke lah berarti ada sekitar 8 jam. Masa dari 8 jam itu kita tidak bisa ngambil 1 jam aja. Atau nggak usah banyak-banyak lah 30 menit. Baca 1 ayat, baca 2 ayat, setelah itu baca tafsirnya. Ambil pelajarannya. Lalu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masa tidak bisa seperti itu? Ya. Alangkah sangat sibuknya kita ini. Karena ingat, usia itu datang cuma sekali. Kalau sudah datang tidak akan pernah datang lagi. Isa bin Maryam pernah satu ketika beliau itu melewati sekumpulan orang yang sudah tua. Kata beliau, ya ma'syarus syuyukh, wahai kalian orang-orang yang sudah tua, kata Isa bin Maryam. Bukankah kalau tanaman itu dia sudah menguning, dia sudah mengeras dan dia sudah mulai kering, itu tandanya dia akan segera dipanen? Kata mereka, iya. Kalau tanaman sudah mengeras, sudah menguning, ya, kemudian sudah mengering, itu tandanya tanaman tersebut akan segera dipanen. Maka Isa bin Maryam mengatakan, demikianlah diri-diri kalian. Kalian itu sudah saatnya sebentar lagi dipanen. Karena usia kalian itu sudah usia kering. Lalu apa yang disiapkan? Kan kita butuh kan bekal. Ya dengan baca Quran tadi. Mentadabburi maknanya. Syahadatnya lagi dibaca lagi dengan benar apa. Banyak di antara kita itu yang masih tertukar. Terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab ke bahasa Indonesia dengan makna syahadat itu masih tertukar kita. Itu menunjukkan bahwasanya minat baca kita itu masih sangat minim sekali, terutama tentang ya bacaan-bacaan agama kita. Nah, kemudian setelah itu ada sholat, ada zakat. Hal ini
sama dengan apa yang pernah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk pergi ke Yaman berdakwah. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz dan Abu Musa al-Asy'ari untuk pergi ke Yaman dalam rangka untuk berdakwah, maka Nabi SAW memesankan kepada mereka, dikasih pesan sebagai bekal mereka untuk berdakwah. Apa kata Nabi kepada mereka? Innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Kalian akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab, yaitu orang-orang Nasrani. Karena Yaman pada waktu itu dia agamanya Nasrani. Dia di bawah pemerintahannya Romawi. Romawi pada waktu itu punya dua pemerintahan para jamaah. Yang pertama di Vatikan, yang kedua di Syam, di Palestina. Yang di Vatikan untuk memimpin negara bagian barat, sedangkan yang di Syam untuk memimpin negara di bagian timurnya. Kan kekuasaan Romawi itu dulu luas. Ya, masuk ke dalamnya itu tadi Yaman, kemudian Habasya, Ethiopia itu loh. Itu masuk ke dalam kawasan dari kekuasaannya orang-orang Romawi pada waktu itu. Nah, Nabi berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, kalian akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Maka yang pertama kali yang kalian ajarkan kepada mereka, apa itu? Suruh mereka itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Suruh ngucapin dua kalimat syahadat dulu. Suruh bilang asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ajarkan kepada mereka tentang makna dari dua kalimat ini. Apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah, apa yang dimaksud dengan anna muhammadan rasulullah. Ajarkan kepada dia. Kalau mereka sudah faham, sudah mengerti, baru setelah itu kata Nabi SAW, ya wa akhbiruhum, dan kabarkan kepada mereka, annallaha iftaradha alaihim as-salawatal khams fi kulli yaumin wa lailah. Maka perintahkanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka untuk sholat 5 kali dalam sehari semalam. Setelah itu disuruh untuk mengeluarkan zakat. Ya. Nah, ini pesan Nabi. Makanya kan Nabi di dalam hadis ini disebutkan seperti itu. Ya, disuruh untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah itu baru disuruh untuk sholat, baru disuruh untuk mengeluarkan zakat. Yang mana sholat itu adalah hablum minallah kita. Cara kita berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Cara kita berkomunikasi dengan Allah. Jadi panjenengan kalau ingin berkomunikasi dengan Allah itu dengan ibadah sholat caranya. Al-Fatihah yang kita baca itu adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah. Makanya kan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, inni qasamtu surat Al-Fatihah ala kismain. Aku membagi surat Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Bagian yang pertama untuk aku, kata Allah. Sedangkan bagian yang kedua untuk hambaku. Mana yang menjadi bagian Allah? Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima. Setengahnya ayat kelima itu bagian Allah Ta'ala. Sampai iyyaka na'budu, itu bagian Allah Ta'ala. Adapun iyyaka nasta'in, ya, hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Maka kata Allah, itu bagianmu. Di ayat ke-6 ke-7, disitulah kita sedang menyebutkan permintaan kita. Benar, yang kita ucapkan adalah ihdinas siratal mustaqim. Tetapi yang ada dalam hati kita kan banyak masalah di situ. Ketika kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus, itu samanya kita sedang ngomong, ya Allah, aku punya masalah, aku punya problem ini. Aku minta petunjuk kepadamu dari masalah yang aku hadapi ini, gimana solusinya? Ya. Makanya kenapa sholat itu disebut dengan hablum minallah, cara kita berinteraksi dengan Allah. Karena di dalam sholat itu kita sedang berbicara dengan Allah Ta'ala. Memang kita tidak dijawab langsung oleh Allah Ta'ala, tapi kita harus meyakini Allah mendengarkan apa yang kita ucapkan di dalam sholat-sholat kita. Oleh karenanya kata para ulama apa? Sungguh rugi orang-orang yang mereka itu tidak melaksanakan ibadah sholat. Karena berarti dia sedang memutuskan komunikasinya dengan Allah Ta'ala. Sementara tempat komunikasi yang terbaik dengan Allah Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi SAW, aqrabu ma yakunu baina rabbi wa bainal abdi fis sujud.
tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya ketika sujud. Dan itu terdapat di dalam sholat. Di situ kita meminta sama Allah, mengangkat kedua tangan kita kepada Allah, memanjatkan doa-doa kita kepada Allah. Ya Allah, minta, aku punya masalah, aku punya problem begini-begini. Ya. Dan itu yang terkadang kita lupakan jangan. Nah, sedangkan zakat itu adalah hablum minan nas. Cara kita berinteraksi dengan manusia, membantu mereka yang membutuhkan, baik itu dalam bentuk zakatul mal ataupun zakatul fitr. Ada lagi bentuk kita bermuamalah dengan manusia dengan ibadah kurban. Kita bermuamalah kepada mereka, memberikan daging kepada mereka, kepada orang-orang fakir di antara kita. Yang mana mungkin mereka itu kalau makan daging itu kayaknya sesuatu yang sangat mewah sekali gitu kan. Karena kalau ingin membeli daging itu harus mengeluarkan uang yang sangat banyak. Berbeda dengan kita yang diberikan kelapangan rizki sama Allah. Maka bagaimana kita ini berbagi kebahagiaan dengan mereka. Bayangkan kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallahi sururun tudakhiluhu ala muslim. Amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala itu adalah kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Kalau dengan senyum orang bahagia, kalau dengan tegur sapa orang itu sudah dikatakan bahagia, bagaimana dengan kita memberikan daging lalu mereka tersenyum lebar karena mereka bisa merasakan satu hal yang mungkin sangat sulit untuk mereka rasakan, lalu mereka bahagia. Maka kata Nabi SAW, amalan ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa jadi doa-doa orang-orang yang kita berikan itu adalah doa-doa yang tulus kepada kita, dan itu yang menyebabkan segala apa yang menjadi harapan-harapan kita didengarkan oleh Allah Ta'ala karena mereka berdoa dengan tulus atas bantuan-bantuan kita tadi. Maka ikhwan, para jamaah sekalian ya, Islam itu mengajarkan kepada kita tentang cara bermuamalah. Hablum minallah dengan sholat, hablum minan nasnya dengan zakat tadi. Ya. Taib. Saya tambah lagi sedikit supaya syuruknya lebih sempurna. Pelajaran berikutnya ya, yang bisa diambil dari hadis ini bahwasanya di antara kewajiban agama yang paling agung setelah 2 kalimat syahadat itu adalah sholat 5 waktu dan zakat. Nah, ini 2 hal yang selalu disebutkan secara berbarengan di dalam Al-Quranul Karim oleh Allah Ta'ala. Ya. Tetapi kedua hal ini itu punya hukum yang berbeda. Kalau orang meninggalkan zakat dengan sengaja, Islam tidak mengancam dengan keluar dari agama Islam. Tetapi kalau sholat ditinggalkan dengan sengaja, itu bisa terancam keluar dari Islam. Makanya perkara sholat ini bukan perkara yang sepele. Dari sekian ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, hanya satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita itu disuruh pukul kalau tidak mau melakukannya. Ibadah sholat. Ya, Nabi bersabda, muru auladakum bis sholati wa hum sab'u sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika usia 7 tahun. Wadribuhum bi asri sinin. Dan pukullah dia ketika usia 10 tahun. Kalau yang 10 tahun aja tidak sholat disuruh pukul, gimana kalau yang usianya 40 sampai 50 tahun? Kira-kira diapain kalau nggak sholat itu? Digantung mungkin ya. Nggak tahu saya. Itu mungkin jenengan yang lebih paham ya. Makanya coba lihat, Allah mendoakan rahmat kepada 2 pasangan yang mereka itu saling membantu dalam membangunkan pasangannya untuk mengerjakan ibadah sholat. Kata Nabi SAW, rahimahullahu rajulan, semoga Allah merahmati seorang laki-laki, qama minal lail, bangun di malam hari, ya, summa yusolli, kemudian dia salat, wa aiqadha ahlahu, lalu dia membangunkan istrinya, fa in abad farushihat fi wajhihi halma, kalau dia tidak mau bangun maka diambilkan air dipercikkan di wajahnya. Jadi boleh panjenengan suami percikan air di wajah istrinya kalau tidak mau bangun. Kalau tidak mau bangun dipercikan, ambil 1 ember siram aja nggak apa-apa. Iya, boleh. Tapi ya tanggung sendiri, nanti kasurnya dibawa keluar untuk dijemur. Nanti istri juga balas seperti itu. Nah, dari hadis itu coba bayangkan, kalau sholat sunnah saja itu disuruh untuk kita saling tolong menolong dalam melakukannya, apalagi sholat yang wajib. Itulah maksudnya.
Sholat sunnah saja ditekankan untuk kita saling bangun membangunkan, untuk saling melaksanakan sholat sunnah itu. Apalagi ini sholat yang wajib, 5 waktu. Ya 5 waktu. Makanya tidak apa-apa kalau suami lagi tidur dibangunkan sama istrinya. Kita sebagai suami mungkin kecapean pulang pas tidur waktu tidur siang atau tidur malam itu. Itu artinya istri kita sedang menginginkan kebaikan kepada kita. Begitu pula istri dibangunkan sama suaminya. Ya ma bangun sholat. Ya bapak tidak tahu saya capek seharian gini. Ya kita bukan tidak menghargai para istri, tidak. Tapi kewajiban Allah itu tentu lebih, kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita tentu jauh lebih utama. Ya. Nah kalau rumah tangga sudah seperti ini bapak-bapak ibu-ibu ya, saling tolong menolong dalam ibadah, enak rumah tangga itu, nyaman. Dan insya Allah panjenengan lebih paham dalam masalah itu karena sudah berpengalaman. Bayangkan Nabi SAW menyuruh untuk saling membangunkan dalam sholat sunnah. Kalau sholat sunnah saja disuruh untuk membangunkan, apalagi ini sholat yang wajib. Makanya jangan ada merasa kasihan kalau anaknya lagi tidur kemudian tidak mau dibangunkan, karena berarti panjenengan pingin anaknya itu tidak beribadah sejak dini. Berarti secara nggak langsung panjenengan sedang ngajarin anaknya untuk melalaikan ibadah sholat. Nggak apa-apa. Baru pulang sekolah, mungkin pulang sekolah, sekolah kan sekarang nih lama ya, 4:30 baru pulang gitu kan ya. Kala-kala orang kerja, orang sekolah sekarang nih. Ya, dulu kita sekolah aja sampai jam 1 itu tuh paling banter jam 1. Nanti habis asar pergi main, sudah main bola gitu kan. Ya. Kalau kita yang dekat-dekat gunung, kalau rumah saya kan dekat gunung gitu ya, pulang sekolah itu pergi naik ke atas gunung Pak. Ya, cari itu biasanya apa kalau musimnya itu buah daun bidara itu loh, buah bidara itu loh. Ya, itu cari naik ke atas. Kadang kalau ketemu sama ular dibawa turun gitu kan. Ya, ketemu sama apa dibawa turun itu dulu. Kalau anak-anak sekarang kan beda, mainannya beda. Bukan naik di gunung, bukan main di lapangan sekarang ini. Mainnya di layar ukuran 5 inci sekarang kita. Ya, sibuk di situ sekarang. Akhirnya enggak kiri kanan itu enggak ngelihat sekarang orang-orang sekarang. Kita bukan enggak kasihan sama anak kita, tetapi kita lebih kasihan kalau anak kita tidak sejak ini kita tanamkan masalah ibadah. Maka jangan salahkan anak nanti kalau dia tumbuh besar dalam kondisi dia tidak perhatian terhadap ibadahnya, karena kita pola pendidikan kita kepada anak kita tidak biasakan sejak dini. Ingat, dibiasakan bukan dipaksa, tapi dibiasakan. Dengan kita memberikan stimulus kepada mereka. Makanya dalam agama itu tidak masalah. Anak yang masih kecil bilang, "Nak, kalau puasa tahun ini kamu bisa 30 hari. Ibu belikan hadiah." Nggak ada masalah. Kita stimulus dulu. Karena memang itu adalah ranah mereka untuk kita berikan sebuah stimulus dalam ibadah. Nggak ada masalah. Seiring nanti sudah besar, baru kita berikan pengertian. Ya, baru kita berikan pengertian seperti itu. Tetapi kalau kita memiliki prinsip seperti sebagian orang tua, kan capek Ustadz dia baru pulang gitu. Berarti sama halnya dengan kita membiarkan anak kita itu sejak dini sudah melalaikan ibadah. Dan yang akan rugi kita nanti kalau sudah tua. Ya. Betapa banyak saya dapati anak gak bisa memimpin sholat orang tuanya. Terutama kalau orang tuanya meninggal dunia, bukan anaknya yang sholatkan, orang lain yang sholatkan. Ya. Itu artinya kan kita sebagai orang tua itu kayak rugi gitu loh. Ya. Atau mungkin dengan bahasa yang lebih anunya kayak gagal gitu loh. Ya. Itulah yang perlu untuk ditanamkan masalah ibadah. Terakhir, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, bahwasanya tidak boleh kita itu mengambil harta dan darah manusia itu tanpa hak. Bagaimana sih cara mengambil harta dan darah dengan hak itu? Kalau darah dalam perspektif Islam itu mengambil dengan cara yang hak itu seperti hukum qisas. Ada orang membunuh maka harus dibunuh. Itu dalam hukum Islam itu seperti itu. Ya, makanya pembunuh dalam hukum Islam kalau keluarga tidak memaafkan, keluarga korban maksudnya tidak memaafkan si pembunuh, maka dia harus diqisas. Itu hak, itu boleh. Tetapi yang boleh untuk melakukannya itu adalah pemerintah kaum muslimin. Kita tidak boleh.
Ya, warga biasa nggak boleh sembarangan. Atau yang kedua, cara kita boleh untuk mengambil darah yang hak itu seperti ada maling masuk rumah, pingin ngambil harta kita untuk menjaga diri kita, maka di situ boleh untuk kita melindungi. Andai kata dia harus terbunuh maling itu, maka tidak ada hukuman dalam agama Islam itu, karena kita sedang melindungi diri kita dan harta kita. Ya, itu bentuk mengambil darah yang hak. Ya, tetapi semoga tidak terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita berharap kehidupan kita ini aman, damai, tidak ada yang menumpahkan darah. Karena kita dapati sekarang ya, dikit-dikit dibunuh, orang-orang tuh dikit-dikit saling bunuh. Apalagi gara-gara apa? Rebutan cewek. Ya Allah. Tenang, wanita itu banyak, mati satu tumbuh 1000. Ya, saya tuh heran gitu ya. Kenapa gitu? Terus masalah apa lagi gitu kan? Hal-hal sepele. Gara-gara kesenggol dikit gitu kan, sudah saling bunuh-membunuh, panggil temannya, saling, ya Allah, subhanallah gitu ya. Hal-hal yang semacam itu tuh bisa untuk kita saling memaafkan gitu. Masa cuma karena kesenggol dikit tidak bisa saling memaafkan? Ya. Jadi ikhwan, darah manusia itu bukan darah yang sembarangan. Apalagi darah kaum muslimin. Sampai-sampai Nabi mengatakan apa? Hancurnya seluruh dunia itu masih ringan di sisi Allah Ta'ala daripada kita mengalirkan darah seorang muslim. Tidak boleh. Ya. Karena Nabi juga dalam hadis yang lain mengatakan, Inna awwalu ma yuhasabu bihi abdi yaumal qiyamati bainan nas fid dima. Perkara yang akan dihisab pertama kali antar sesama manusia nanti di hari kiamat dalam masalah darah. Ya, dalam masalah darah. Apalagi gara-gara harta gono gini gitu. Ya, panjenengan kalau sudah punya segalanya, lalu kemudian keluarga membagikan harta dari harta warisan orang tua. Kalau panjenengan itu sudah memiliki dan tidak butuh, tidak usah diambil. Lebih baik daripada kita akhirnya saling bermusuh-musuhan. Harta itu bisa dicari. Allah yang akan memberikan harta itu kepada kita. Toh nyatanya juga sebelum harta warisan itu dibagikan kepada panjenengan, Allah sudah berikan harta itu kepada panjenengan kok. Allah sudah berikan semuanya. Kenapa kita tidak yakin dengan Allah Ta'ala? Allah itu maha kaya. Kenapa kita ragu dengan Tuhan kita yang maha kaya? Yang penting kita mau bekerja, cari yang halal, cari yang berkah, tempuh cara yang dibenarkan dalam syariat, Allah akan mudahkan segala urusan-urusan harta kita. Karena harta itu bukan masalah banyaknya, tetapi masalah keberkahannya. Itu yang paling penting, berkah. Ya, jangan berikan keluarga kepada harta-harta yang haram, tapi berikan yang berkah. Apalagi kepada anak-anak kita, jangan berikan haram. Kepada harta-harta yang haram, berikan harta yang berkah. Ya, kalau pingin kehidupan kita itu baik, tentram, aman, damai, ya berikan sesuatu yang berkah. Karena keberkahan itu meskipun sedikit, kalau berkah Allah akan menjadikan dia cukup. Ya, tapi banyak yang memiliki harta banyak tetapi tidak berkah, akhirnya besar pasak daripada tiangnya. Nah, inilah para jamaah sekalian, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, hadis yang ke-8 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan bagi kita semuanya yang ada di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ini waktunya sudah ideal untuk mengerjakan ibadah salat. Maka kita tutup kajian kita. Insyaallah tidak ada tanya jawab ya. Ya, saya tidak bisa kalau ditanya itu saya tidak bisa jawab soalnya. Ya. Ya. Baik, kita tutup kajian kita dengan kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat, bisa menambah keilmuan kita, bisa menambah rasa takut kita kepada Allah, dan yang paling penting bisa menambah keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr.
Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal iffata wal ghina. Allahumma inna nas'aluka min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.